Kami dari kelompok 8, yaitu Muhammad Miftahul Hudanim 401200254 dan Rani Aprilianti NIM 401200274. Kata produksi berasal dari bahasa Inggris production, yang artinya penghasilan. Secara istilah, kata ini dimaknai dengan tindakan dalam membuat komoditi, barang-barang maupun jasa. Dalam literatur berbahasa Arab, padanan kata produksi adalah intaj, yang terambil dari kata nataja. Kata ini oleh Muhammad Rawaskalayi diterjemahkan dengan mewujudkan atau mengadakan sesuatu, atau pelayanan jasa yang jelas dengan menuntut adanya bantuan penggabungan unsur-unsur produksi yang terbingkai dalam waktu yang terbatas. Berangkat dari makna literal ini, dapat dipahami bahwa produksi adalah kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Namun menurut Jaribah bin Ahmad Al-Harisi yang menulis disertasi tentang fikih ekonomi Umar ibn Al-Khattab mengatakan, meskipun terminologi produksi tidak disebutkan secara eksplisit di dalam fikih ekonomi Umar R.A., namun secara implisit diungkapkan dengan beberapa terminologi pada masanya. Seperti islah al-mal, memperbaiki harta kasab, berusaha imarah, memakmurkan, dan iktiraf, bekerja. Sebab makna yang tercakup di dalam masing-masing terminologi tersebut seperti dapat dipahami dalam rangkaian pembicaraan adalah mencakup makna kontemporer. Produksi. Berkenaan dengan hal ini, ada yang menarik dari ungkapan Umar ibn Al-Khattab, aku tetapkan kepada kalian 3 berpergian, haji dan umrah, jihad fisabilillah Allah sebagai syahid dan mengendarai unta dalam rangka mencari sebagian karunia Allah. Demi zat yang diriku berada di tangannya. Sungguh bila aku meninggal ketika mencari sebagian karunia Allah lebih aku sukai daripada aku meninggal di atas tempat tidurku. Dan jika aku mengatakan bahwa meninggal dalam jihad fisabilillah Allah sebagai syahid, maka aku berpendapat bahwa meninggal dalam rangka mencari sebagian karunia Allah adalah syahid. Kendati demikian, di dalam tafsir Kementerian Agama penafsiran titik tekan ayat di atas bukan dalam hal produksi. Dengan kata lain, Kementerian Agama melihat ayat di atas bukan ayat ekonomi melainkan ayat sains. Dalam penafsirannya, tafsir Kementerian Agama lebih memfokuskan pembahasannya pada unsur-unsur kimia yang ada di dalam besi. Sebagai contoh di dalam tafsir tersebut, diterangkan bahwa, besi merupakan salah satu unsur paling mudah ditemukan di bumi. Diperkirakan 5% daripada kerak bumi adalah besi. Kebanyakan besi ditemukan dalam bentuk oksida besi, seperti bahan galian hematit, magnetit, dan takonit. Juga diduga keras permukaan bumi jauh sebelum manusia ada di dalam tubuh manusia. Zat besi, unsur ferum, terlibat dalam pembentukan sel-sel darah merah. Kendati demikian semangat produksi juga terlihat secara implisit di dalam tafsir tersebut. Di dalam tafsir kita dapatkan penjelasan bahwa, Allah SWT menganugerahkan kepada manusia, besi, suatu karunia yang tidak terhingga nilai dan manfaatnya. Dengan besi dapat dibuat berbagai macam keperluan manusia, sejak dari yang besar sampai kepada yang kecil, seperti berbagai macam kendaraan di darat, di laut dan di udara, keperluan rumah tangga dan sebagainya. Tentu saja semuanya itu hanya diizinkan Allah menggunakannya untuk menegakkan agamanya, menegakkan keadilan dan menjaga keamanan negeri. Mengingat produksi merupakan bagian yang paling berarti dalam menentukan kemakmuran suatu bangsa dan taraf penghidupan penduduknya, Al-Quran meletakkan penekanan yang sangat besar atas produksi kekayaan. Banyak contoh dapat diberikan, baik dari Al-Quran maupun Sunnah, yang menunjukkan betapa kaum muslim dianjurkan agar bekerja keras dalam memproduksi harta benda agar mereka tidak gagal atau ketinggalan dari orang lain dalam memperjuangkan keberadaan mereka. Pakar-pakar ekonomi Islam telah memberi perhatian yang besar tentang tema ini. Manan menekankan pentingnya motif altruisme, bagi produsen. Kemudian Sidiki lebih memfokuskan pada pentingnya sikap produsen untuk berpegang pada nilai-nilai keadilan. Dengan kata lain, produksi dalam Islam itu tidak semata-mata ditujukan untuk memperoleh keuntungan belaka seperti yang terdapat dalam sistem ekonomi kapitalis. Dalam perspektif Islam, yang paling utama tampaknya adalah pada hal kemanfaatan bagaimana barang atau jasa yang dihasilkan dapat melahirkan sebesar-besarnya manfaat bagi kemanusiaan. Beberapa implikasi mendasar dari konsep produksi dalam Islam adalah pertama, seluruh kegiatan produksi terikat pada tatanan nilai moral dan teknikal yang Islami. Sebagaimana juga dalam kegiatan konsumsi. Kedua, kegiatan produksi harus memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan. Ketiga,
Permasalahan ekonomi muncul bukan saja karena kelangkaan, scarcity, saja tetapi lebih kompleks. Sedangkan menurut Henry B. Anto, produksi adalah menciptakan manfaat maslahah atas sesuatu benda, sementara konsumsi adalah pemusnahan atau pemakaian hasil produksi tersebut. Produksi dalam perspektif Islam tidak hanya berorientasi untuk memperoleh keuntungan yang setinggi-tingginya, meskipun mencari keuntungan juga tidak dilarang. Jadi produsen yang Islami tidak dapat disebut sebagai profit maximizer. Optimalisasi falah harus menjadi tujuan produksi, sebagaimana juga konsumsi. Oleh karenanya dengan mengutip Siddiqi, tujuan produksi adalah 1. Pemenuhan sarana kebutuhan manusia pada takaran moderat, 2. Menemukan kebutuhan masyarakat, 3. Persediaan terhadap kemungkinan-kemungkinan masa depan, 4. Persediaan bagi generasi mendatang, 5. Pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Satu hal digarisbawahi adalah, nilai-nilai Islam dalam produksi adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kemaslahatan. Dalam ekonomi Islam, para produsen dilarang keras untuk memproduksi barang dan jasa yang menimbulkan kemafsadatan dan kerusakan bagi manusia. Produsen harus memastikan bahwa produknya akan membawa kemaslahatan bagi manusia. Bahkan bukan saja kemaslahatan untuk manusia tetapi juga bagi alam semesta dengan segala isinya. Sekian video dari kami tentang produksi. Hal ini semata-mata untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Tafsir Ekonomi. Terima kasih.